Makin panas, rezim sudah mulai terkencing-kencing dengan aksi-aksi kami. Ketakutan sudah mulai menjalani seluruh persendian rezim. Masa nyusun pengurusan tingkat kabupaten saja diuber-uber mau dibubarkan? Katanya sih karena COVID, tapi acara Megawati resmikan 13 kantor PDIP baik-baik saja. Protokol kesehatan hanya sebuah alasan. Wah, kemarin alasannya COVID. Tapi kalau secara virtual masih dibubarkan berarti ada alasan lain. Alasan yang tepat adalah mereka takut. Acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami di Jambi pada Jumat 30 Oktober dibubarkan polisi. Deklarasi ini dihadiri secara virtual oleh deklarator kami, yaitu Rohmat Wahab, Din Samsudin, dan Muhammad Usman. Awalnya, acara deklarasi berjalan lancar saat Din Samsudin menyampaikan pidato sambutannya. Namun, saat Muhammad Usman menyampaikan pidato sambutannya, lokasi deklarasi tiba-tiba didatangi aparat kepolisian. Pantauan dari Kompas.com melalui Zoom meeting, aparat kepolisian mendatangi lokasi deklarasi. Aparat kepolisian yang berada di pintu ruangan deklarasi disambut presidium kami, Jambi, Amrizal Ali Munir, dan beberapa anggota kami. Amrizal terlihat menjelaskan kepada kepolisian terkait acara deklarasi kami. Kondisi ruangan pun terlihat tidak kondusif, karena sejumlah anggota ikut menyaksikan kedatangan polisi. Kemudian, salah seorang anggota kami menyebutkan acara itu dibubarkan pihak kepolisian karena situasi pandemi COVID-19. Namun, Amrizal sempat bernegosiasi dengan pihak kepolisian agar acara deklarasi tetap dilanjutkan. Setelah berdiskusi cukup alot, aparat kepolisian tetap meminta acara itu membubarkan diri. Akhirnya, diputuskan bahwa sesi pidato dari Gatot Nurmantio dan Rohmat Wahab tidak jadi dilaksanakan. Polisi hanya mengizinkan panitia melangsungkan sesi terakhir dalam deklarasi, yaitu pemotongan tumpeng. Oleh karena itu, presidium kami dari Jambi, Amrizal bersama anggota kami lainnya melontarkan takbir 3 kali sebelum akhirnya memotong tumpeng. Tidak terima. Inilah penjelasan gugus tugas COVID-19. Gugus tugas COVID-19 Kota Jambi mendatangi lokasi acara deklarasi. Ya, memang ada aksi pembubaran saat acara deklarasi kami. Yang bubarkannya itu dari tim gugus tugas lengkap. Namun, meski ada upaya pembubaran, acara tetap kami lanjutkan hingga selesai, kata presidium kami Jambi, Amrizal Ali Munir, saat dihubungi detik.com, Jumat 30 Oktober. Ya, kita juga tidak tahu kenapa dibubarkan. Padahal kita sudah mengikuti standar protokol kesehatan. Bahkan, acara tadi juga dihadiri oleh anggota kurang dari 50 orang, ujar Amrizal. Amrizal tidak mempersoalkan dengan kedatangan gugus tugas, sebab menurutnya, acara deklarasi tersebut merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat. Ya, kita juga tidak tahu apa maksud dengan pembubaran ini. Yang jelas, kita tetap menghormati aturan yang ada. Kita juga menyelenggarakan kegiatan ini dengan sesuai protokol kesehatan, ujar Amrizal. Oleh karena itu, penangkapan, pengusiran adalah kegemaran yang sangat digandrungi oleh para penguasa. Dalam hal ini, penangkapan, pengusiran terhadap orang-orang yang kritis, lihat cara kekuasaan dijalankan. Main tangkap, main usir adalah kelaziman yang sedang terjadi. Yang berseberangan dengan penguasa dan vokal akan dicari-cari kesalahan mereka. Para aktivis sosial politik menjadi sasaran, diincar. Begitu ada alasan. Ada alasan itu sering mengada-ada. Maka, para pengkritik yang bersuara lantang langsung diserbu pada tengah malam atau menjelang subuh. Karena penangkapan aktivis kelihatannya akan menjadi fokus baru penguasa. Saya mengusulkan agar dibentuk Kementerian Penangkapan Aktivis. Boleh juga disingkat
Kemenkapvis, supaya penguasa bisa lebih terarah dan leluasa. Apalagi, para pengguna medsos juga diancam tangkap dengan alasan hoax. Ada ratusan ribu atau jutaan pengguna medsos yang kritis. Jadi, akan sangat banyak pekerjaan penangkapan yang harus dilakukan penguasa. Di bawah kementerian khusus dan dikomandoi oleh Menteri Penangkapan Aktivis, sebut saja Menkapvis. Tentu, program penangkapan bisa dilembagakan dalam landasan Undang-Undang Penangkapan Aktivis, sehingga tindakan penangkapan bisa lebih masif lagi, dan DPR bisa membuatkan anggaran resmi untuk penangkapan para aktivis. DPR pasti setuju, sebab sebagian besar mereka di parlemen mendukung penangkapan aktivis. Tinggal sekarang pemerintah mengusulkan pembentukan Kemenkapvis. Hari-hari ini merupakan waktu yang tepat. Oleh karena itu, kita memasuki Oktober hitam. Musim demokrasi yang hangat sudah berlalu. Hujan batu di negeri sendiri, jalan basah air mata. Pohon kebodohan di halaman istana mulai berbuah. Dari gedung parlemen omnibus meluncur zigzag, naik trotoar nabrak rambu-rambu tata nilai. Puluhan buruh yang sedang antri upah harian terpental. Pedagang asongan meneriaki pengemudi yang ugal-ugalan. Tapi, tak ada yang tahu siapa pemilik boneka sialan itu. Pandemi virus kekuasaan menyerang dunia pendidikan. Kampus-kampus di lockdown. Mahasiswa sesak nafas. Para dosen mengajak mereka kuliah di jalanan. Batu-batu disingkarkan ke tepian. Sebagian dilemparkan ke mobil-mobil polisi. Yang perintah menjaga kekuasaan, tak peduli berapa biayanya. Di televisi, kalian mempertontonkan sejumlah pesakitan. Mereka itu teman-teman saya. Mereka memilih jalan berbeda. Pakaiannya kalian seragamkan, karena pikirannya tak bisa diborgol. Tangannya yang kalian borgol. Sambil terus memanjakan keserakahan para taipan dan kekuasaan. Musim demokrasi yang hangat sudah berlalu. Kini, demokrasi menjadi perangkat pengendalian. Pemilik modal mengendalikan pemerintahan. Penguasa mengendalikan rakyat. Jangan buka media sosial dari smartphone di tangan jika tak ingin negeri ini, negeri sendiri, lalu merasuk dalam mimpi. Puluhan gambar dan belasan video akan berhamburan menusuk jiwa menyampaikan pesan kekerasan kepada setiap perbedaan. Bisa jadi kita diburu dan dibunuh tetangga sebelah. Jika kita perlakukan anjing tetangga seperti yang mereka lakukan kepada mahasiswa, kepada buruh, kepada petani, dan kepada elemen masyarakat yang beda pendapat. Berhentilah memborgol teman-teman saya dan berlaku aniaya kepada orang-orang yang sudah tak percaya. Tong kosong yang merintangi jalan ke masa depan. Memang harus segera digelindingkan ke pinggiran. Melontarkan gas air mata jadi tak ada gunanya. Karena air mata rakyat sudah lama kering segersang lahan pertanian mereka. Anak-anak harus turun ke jalan, karena di sanalah masa depan mereka ditentukan. Bagaimana menurut pendapat Anda?